Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nabawi merupakan sebuah masjid di kota Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia. Masjid ini dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam selain Masjidil Haram di Makkah. Masjid Nabawi diyakini bahwa dulunya adalah merupakan tempat tinggal Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah di tahun 622 Masehi. Bangunan awalnya dibangun tanpa diberi atap. Awalnya Masjid Nabawi juga digunakan sebagai tempat acara sosial seperti pertemuan masyarakat dan digunakan sebagai sekolah agama atau madrasah. Seiring pergantian penguasa di Madinah, pembangunan masjid pun terus dilakukan. Dan pada tahun 1909, area di Masjid Nabawi menjadi salah satu yang terang di Jazirah Arab karena telah menerima pasokan listrik. Masjid ini diawasi dan dijaga oleh penjaga dua tanah suci. Masjid Nabawi berada di tengah kota Madinah dan dekat dengan beberapa hotel beserta pasar di sekelilingnya. Dan Masjid Nabawi menjadi destinasi utama para jemaah haji dan umroh. Makam Nabi Muhammad yang berada di sekitar kompleks masjid juga sering dikunjungi oleh para jemaah yang datang ke Madinah. Setelah perluasan besar-besaran di bawah kekhalifahan Umayyah Al-Walid, dibuat tempat di atas peristirahatan terakhir Nabi Muhammad beserta dua Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Salah satu fitur terkenal Masjid Nabawi adalah kubah hijau yang berada di tenggara masjid, yang dulunya merupakan rumah Aisyah, di mana kuburan Nabi Muhammad SAW berada. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Masjid Nabawi dibangun di tempat unta tunggangan Nabi Muhammad menghentikan perjalanannya dan didirikan sejak waktu pertama Nabi Muhammad tiba di Madinah. Lokasi itu semula adalah tempat penjemuran buah kurma milik anak yatim dua bersaudara, yaitu Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibangun masjid dan tempat kediamannya. Awalnya masjid ini berukuran sekitar 50 meter kali 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Nabi Muhammad membantu membangunnya dengan tangannya sendiri bersama-sama dengan para sahabat dan kaum muslimin. Tembok di keempat sisi masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah, sedangkan atapnya dari daun kurma dengan tiang-tiang penopangnya dari batang kurma. Sebagian atapnya dibiarkan terbuka begitu saja. Selama 9 tahun pertama, masjid ini tanpa penerangan di malam hari. Hanya di waktu Isya diadakan sedikit penerangan dengan membakar jerami. Pembangunan Masjid Nabawi merupakan salah satu dari 3 pilar yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dalam upaya menyebarkan Islam di Madinah. Sejak awal dibangun, Masjid Nabawi berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat, seperti tempat sholat berjamaah, pusat pemerintahan, pusat pembelajaran, perawatan medis, pusat penahanan, dan rehabilitasi, serta beberapa kegiatan sosial lainnya. Bangunannya begitu sederhana, dengan berbentuk persegi yang terbuat dari bata lumpur. Masjid Nabawi dibangun tanpa lantai di atas pondasi batu yang mengelilingi area seluas sekitar 1.200 meter persegi. Masjid Nabawi menjadi salah satu tujuan para jemaah umroh dan haji untuk melaksanakan salat berjamaah.
Salat di Masjid Nabawi nilainya berbeda dengan salat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Keistimewaan ini sesuai dengan hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Maka dari itu tidak heran apabila umat muslim memilih untuk beribadah di sana. Kunjungan ke Masjid Nabawi biasanya sudah menjadi satu paket perjalanan dengan yang telah dipilih baik umroh maupun haji. Masjid yang berada di kota Madinah, Arab Saudi itu menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan, bukan hanya umat Islam setempat tetapi juga dari seluruh dunia. Masjid Nabawi juga salah satu destinasi yang biasa dikunjungi umat Islam saat menunaikan ibadah haji dan umroh. Peran Raja Fahd bin Abdul Aziz cukup besar dalam perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi. Kini luas seluruh masjid tersebut mencapai 165.000 meter persegi dengan jumlah menara menjadi 10 buah. Masjid Nabawi memiliki 95 pintu dan sekarang mampu menampung jamaah sehingga sekitar 535.000 orang. Yang menarik dari Masjid Nabawi adalah keutamaan yang berbeda dari masjid-masjid lainnya. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa melaksanakan ibadah salat di Masjid Nabawi akan diganjar pahalanya berkali-kali lipat dibanding dengan di masjid lainnya. Disebutkan lagi dalam hadis dari riwayat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satu kali sholat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan satu kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali sholat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Keistimewaan khusus di Masjid Nabawi yang tidak dimiliki masjid lain yakni keberadaan Raudah atau Taman Mulia. Raudah merupakan area yang selalu didatangi umat Islam untuk berdoa dan berziarah ke makam Rasulullah dan para sahabat. Raudah adalah taman surga, tempat yang mulia dan istimewa. Sebab disinilah sekitar 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW beribadah, sholat, menerima wahyu, berdakwah dan juga tempat sholat para sahabat. Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid yang mengandung sejarah penting bagi umat Islam. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW dan dari masjid inilah beliau mulai mengembangkan dakwah dan syiar Islam ke berbagai penjuru negeri. Masjid yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, hingga kini menjadi tempat makam Nabi Muhammad SAW dan para khalifah Islam awal. Masjid Nabawi juga menjadi pusat ibadah, kegiatan keagamaan di Madinah dan sebagai salah satu destinasi yang biasa dikunjungi oleh umat Islam ketika menunaikan ibadah haji atau umroh. Masjid ini dibangun oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 setelah kedatangannya di kota Madinah. Mengendarai seekor unta yang dinamai Qaswa, unta itu berhenti di tempat yang sekarang dijadikan masjid. Lahan tersebut dimiliki oleh Sahal dan Suhaili. Bagian dari lahan ini digunakan untuk lahan tempat pengiringan kurma, sedangkan bagian lainnya dijadikan taman pemakaman. Rasulullah SAW dimakamkan di tempat meninggalnya, yakni di tempat yang dulunya adalah kamar Aisyah, istrinya sendiri. Kemudian berturut-turut dimakamkan pula dua sahabat terdekatnya di tempat yang sama, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Karena perluasan Masjid Nabawi, ketiga makam itu kini berada di dalam masjid, yakni di sudut tenggara masjid. Sedangkan Aisyah dan kebanyakan sahabat yang lain dimakamkan di pemakaman umum Baqi. Dahulu terpisah cukup jauh, kini dengan perluasan masjid, Baqi menjadi terletak bersebelahan dengan halaman Masjid Nabawi. Jantung dari Masjid Nabawi yang diistimewakan
tapi berukuran kecil bernama Riyadul Jannah atau Taman Surga, sering disebut sebagai Raudhah. Tempat ini adalah bagian dari perluasan makam Nabi Muhammad hingga mimbarnya. Banyak jemaah haji yang ingin bersolat di sini karena diyakini doanya akan dikabulkan. Masuk ke area ini cukup sulit, utamanya saat musim haji. Tempat ini hanya menampung maksimal 100 jamaah. Riyadul Jannah terpisah dari Jannah atau surga. Ini dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wilayah antara rumahku dengan mimbarku adalah salah satu taman surga, dan mimbarku itu berada di atas kolamku." Dan salah satu bagian Masjid Nabawi terkenal dengan sebutan Raudhah atau Taman Surga. Doa-doa yang dipanjatkan dari Raudhah ini diyakini akan dikabulkan oleh Allah. Raudhah terletak di antara mimbar dengan makam. Terdapat 2 mihrab dalam Masjid Nabawi. Satu dibangun Nabi Muhammad dan yang lainnya dibangun oleh Khulafaur Rasyidin ketiga, yaitu Utsman. Di samping mihrab, masjid juga memiliki tempat suci lain yang mengindikasikan sebagai tempat salat.